Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 silam akhirnya menemui titik terang. Irjen Verdi Sambo diduga sebagai otak yang merancang dan merekayasa skenario adu tembak Brigadir J dan Baradae. Kini publik menanti, apa sebetulnya motif Sambo tega menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam edisi Rek Fokus kali ini, akan dikupas tuntas motif Irjen Sambo dan para algojonya untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Berikut wawancara kami bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan pakar hukum Profesor Suparji. Ya, kalau kita titik berangkatnya dari perbincangan tentang motif, ya kemungkinan satu dari dua motif yang bermain-main. Kalau bukanlah motif amarah, motif emosional, ya pasti motif instrumental. Kalau motif emosional berarti sekali lagi ini barangkali bersangkut paut dengan amarah, cemburu, sakit hati, benci, dendam, dan segala perasaan negatif lainnya. Tapi kalau motif instrumental yang berbicara, maka kita bicara tentang harta, tahta, jabatan, nama baik, martabat, dan seterusnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati manusia, tapi juga relevan dan tempo-tempo mendorong orang untuk kemudian melakukan tindakan kejahatan demi merealisasikan motif itu. Nah, apa pembedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana ya? Kalau pembunuhan berencana pasti didahului dengan kalkulasi. Jadi ada waktu yang memungkinkan pihak atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk kemudian melakukan kalkulasi. Kalkulasi terhadap apa? Kalkulasi terhadap 4 elemen. Target, insentif, instrumen, dan resiko. Target artinya adalah bahwa pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut harus bisa memastikan sebetulnya pihak mana yang mau mereka sasar. Targetnya siapa? Jangan sampai meleset, jangan sampai salah orang, jangan sampai lolos, jangan sampai gagal, jangan sampai acak. Jadi target harus jelas dan harus juga bisa dipastikan ini target mau diapakan. Nah, pertanyaan tentang target mau diapakan itu akan berlanjut ke elemen-elemen berikutnya. Nah, kita udah bicara tentang target. Yang kedua adalah tentang insentif. Pelaku pembunuhan berencana pasti mempertimbangkan atau membayangkan insentif apa, manfaat apa yang akan dia peroleh dari aksi pembunuhan berencana tersebut. Tidak mungkin iseng-iseng berhadiah, tidak. Tapi ada suatu hadiah, ada suatu manfaat, ada suatu faedah, ada suatu kegunaan yang ingin dia peroleh dengan aksi pembunuhan berencana tersebut. Nah, insentifnya tentu saja harus signifikan ya. Karena ini aksinya, rencananya adalah pembunuhan, berarti insentifnya harus setara dengan itu. Apa gunanya tanda petik melakukan pembunuhan kalau ternyata insentifnya kecil gitu ya. Pasti insentifnya besar karena aksi kejahatan yang mau dilakukan juga aksi dengan skala besar, yaitu pembunuhan berencana. Sekarang kita bicara elemen yang ketiga, yaitu instrumen. Nah, tadi saya katakan ini target mau diapakan. Ya, ini berkaitan dengan instrumen. Berarti instrumen harus sesuai dengan tujuan atau visi kejahatan yang ingin dilakukan. Misalnya, karena ingin membunuh, maka ya instrumennya harus jelas, jangan pakai jarum pentul gitu misalnya kan. Jadi instrumennya harus memungkinkan ketika dipakai akan membuat orang meninggal dunia. Nah, instrumennya jadi harus proporsional, instrumennya harus seimbang. Dan elemen yang keempat atau elemen yang terakhir adalah resiko. Pelaku pembunuhan berencana pasti orang yang cerdas kan. Kalau tidak cerdas dia tidak akan bikin rencana. Nah, salah satu manifestasi bahwa pelaku itu orang cerdas adalah dia juga memikirkan tentang resiko yang mungkin dia hadapi, sekaligus antisipasi apa yang akan dia lakukan ketika berhadapan dengan resiko tersebut. Nah, kalau 4 unsur ini terpenuhi semuanya, sempurna bundar gitu ya, maka semakin mantap otoritas penegakan hukum menggunakan pasal 340, yaitu pasal pembunuhan berencana. Tapi kalau ternyata hanya sebagian saja dari 4 unsur itu yang terpenuhi, maka ya kemungkinan kepolisian akan memasang pasal cadangan ya, sekoci, yaitu pasal 338 pembunuhan. Nah, ini terlihat kan awalnya disebut oleh Polri bahwa pasal yang digunakan adalah pasal 338. Nah, waktu itu sudah saya katakan ke teman-teman bahwa ya ini kan proses investigasi belum selesai. Tidak tertutup kemungkinan
ketika didalami lebih jauh akan terjadi perubahan pasal dari pasal 338 menjadi pasal yang lebih berat, yaitu pasal 30, yang menandakan bahwa 4 elemen yang tadi saya sampaikan itu tampaknya semakin terpenuhi, semakin bundar sempurna, berhasil diungkap oleh polisi. Dari pemberitaan di media massa, yang disebut-sebut atau yang dituduh melakukan pelecehan seksual itu adalah Barada J. Karena dianggap melakukan pelecehan seksual itulah, maka kemudian, maaf, bukan Barada J tapi Brigadir ya. Karena dianggap melakukan pelecehan seksual itulah, maka kemudian Brigadir J dihabisi. Cuma pertanyaannya adalah, apakah benar sudah terjadi pelecehan seksual tersebut? Gitu ya. Kalau bicara kemungkinan, ya kemungkinan itu tetap ada ya. Probabilitas itu bisa-bisa saja gitu. Tetapi sepanjang sepengetahuan saya, kalau kita bicara tentang perilaku kejahatan seksual, aksi kejahatan seksual itu lazimnya dilakukan di tempat yang dikuasai oleh si pelaku. Jadi dia menguasai betul TKP itu, dia kuasai betul zona itu. Misalnya jangan sampai ada CCTV nih, artinya jangan sampai perbuatannya terekam. Jangan sampai ada orang lain, karena orang lain berpotensi sebagai saksi. Jangan tersedia akses bagi korban atau calon korban untuk melarikan diri. Jadi harus diisolasi. Dan tambah lagi, harus bisa dipastikan oleh si pelaku ini bahwa dia akan bisa membersihkan semua barang bukti. Nah sekarang, dengan pakem seperti itu, mari kita cek ketika kita berbincang tentang kasus pelecehan seksual tertentu, maka apa iya pemilihan lokasinya seperti pakem yang saya utarakan barusan? Kalau ternyata zona pemangsaannya, wilayah pelecehan seksualnya berbeda dari pakem, maka kita patut bertanya ini, apakah pelakunya dalam kondisi mabuk? Apakah pelakunya itu bodoh sehingga melakukan kalkulasi pemilihan lokasi yang sangat-sangat buruk? Atau jangan-jangan kejadiannya tidak ada? Nah, semua ini tentu harus diuji oleh pihak polisi. Sanksi apa yang akan dikenakan, pasal apa yang akan dipakai? Sejauh ini adalah pasal 55 dan pasal 56 ya. Bahwa ada sekian banyak orang yang turut serta, mungkin ikut membantu, menyediakan fasilitas, menutup-nutupi A, B, C, dan seterusnya, ikut menyusun skenario, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berat ringannya hukuman juga akan tergantung pada, ini bicara tentang kasus apa sebetulnya gitu ya. Jadi, kalau bicara pasal induknya saja sudah sangat berat kan. Itu pasal induknya maksimal itu ancaman hukumannya, yaitu hukuman mati, di bawahnya hukuman seumur hidup, di bawahnya lagi adalah hukuman 20 tahun. Nah, kemudian kenapa kemudian menggunakan sekian banyak instrumen atau sumber daya kepolisian? Ya, di dalam organisasi kepolisian itu ada jiwa korsa. Jiwa korsa itu menunjukkan solidaritas sesama anggota kepolisian. Sayang beribu sayang, tidak selalu jiwa korsa itu dimanifestasikan lewat perilaku yang konstruktif. Tempo-tempo jiwa korsa justru akan ditampilkan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya, muncullah istilah code of silence atau kode senyap. Istilah kode senyap ini menunjukkan pada sebuah subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan personil untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Jadi misalnya sejawat saya ini, misalnya saya polisi, sejawat saya melakukan tindak pidana, maka code of silence-nya akan tampak ketika saya coba tutup-tutupi itu. Saya coba halang-halangi proses investigasi. Jangan sampai diendus oleh media. Jangan sampai kemudian masyarakat marah lalu mendesak agar dilakukan investigasi dan seterusnya. Itu namanya code of silence atau kode senyap. Nah, kode senyap ini semakin masif penerapannya, semakin luas skala penerapannya, maka ya tentu otomatis akan melibatkan lebih banyak pihak lagi. Nah, kita paham orang yang berada pada titik pusat kasus ini adalah orang yang berpangkat jenderal bintang 2. Kita pastikan dia punya power nih. Dia punya pengaruh dan sekian banyak personil juga barangkali juga punya kepentingan dengan dia gitu. Nah, alhasil itu yang memberikan peluang bagi tokoh sentral ini untuk mewabahkan code of silence atau kode senyap kepada sekian puluh anggota kepolisian.
relatif mudah karena dia punya, sekali lagi dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, lalu dia eksploitasi orang-orang dengan pangkat yang lebih rendah untuk tujuan jahat dia. Ya, tantangannya satu, tadi saya katakan adanya code of silence. Jadi kalau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa Duren 3 itu memilih tutup mulut atau membangun cerita-cerita palsu, maka ya ini akan jadi kendala. Tetapi saya yakin bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukanlah proses hukum yang berdasarkan pada pengakuan. Bukan sekali dua kali Kapolri mengatakan bahwa ini akan diungkap, akan diinvestigasi dengan pendekatan saintifik. Itu mengindikasikan bahwa Polri akan mengungkap kasus ini lewat pembuktian, bukan pengakuan. Apakah akan ada yang berdusta, apakah ada yang memilih aksi tutup mulut dan segala macam, itu terserah. Intinya yang dikejar bukanlah pengakuan tapi pembuktian. Nah, karena yang dikejar adalah pembuktian, maka saya membayangkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri, termasuk kode senyap, itu akan bisa diatasi. Mudah-mudahan demikian. Saya berharap tim khusus Mabes Polri juga tidak punya kepentingan selain mengungkap kasus ini hingga tuntas, objektif dan transparan. Kalau di tim khusus juga meruyak kode senyap, ya karena yang mereka investigasi, yang mereka proses adalah sejawat mereka, maka barangkali tidak akan terungkap secara tuntas. Tidak akan terungkap secara objektif, tidak akan terungkap secara transparan. Jadi kita sungguh-sungguh berharap bahwa tim khusus itu betul-betul independen, ya, profesional. Mereka tidak punya misi yang lain kecuali mengungkap kasus ini secara tuntas, objektif dan transparan. Nah, dengan demikian, kalau memang kerja tim khusus adalah seperti itu, patut kita berharap bahwa penggunaan pendekatan saintifik untuk mengungkap kasus ini oleh tim khusus akan berbuah manis. Jadi kendalanya menurut saya bukan pada sisi teknis investigasi, bukan, tapi pada sisi non teknisnya. Non teknisnya yang saya maksud adalah tadi, salah satunya adalah kode senyap, adanya ikatan tertentu tapi yang keliru gitu ya, yang mendorong sesama personil memilih untuk bungkam atau membuat cerita-cerita palsu untuk menutup kasus ini. Perbincangan tentang motif itu memang seksi. Sangat banyak film Hollywood yang bicara tentang kenapa orang melakukan aksi kejahatan. Orang psikologi pun sebetulnya sangat terobsesi dengan kata mengapa. Tapi dalam proses penegakan hukum, spesifik kita bicara tentang pasal 338 dan 340 KUHP, motif sesungguhnya tidak terlalu penting. Artinya, apakah terungkap atau tidak motifnya, itu tidak usah dipusingkan. Sebatas bahwa perbuatan pembunuhan atau perbuatan pembunuhan berencananya bisa dibuktikan sesuai dengan konstruksi dua pasal itu, maka sudah cukup. Apakah motifnya instrumental, apakah motifnya emosional, apakah motifnya kecemburuan, apakah motifnya pangkat, jabatan, persaingan politik dan seterusnya, itu sekali lagi kalau mau dibicarakan silakan. Tetapi pihak kepolisian bekerja atau tidak bekerja, berlanjut atau tidak berlanjut, sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa jauh motif itu terungkap. Jadi ini perbincangan yang asik tapi sesungguhnya tidak terlalu penting dalam konteks penegakan hukum. Namun ya kita coba ikutilah ya, karena masyarakat sangat tertarik bicara tentang motif. Sekonyong-konyong saya teringat pemunculan Ibu PC di depan Makobrimob beberapa hari yang lalu gitu ya. Saya tentu berempati terhadap setiap korban kejahatan seksual. Jadi kalau memang dalam peristiwa ini ada aksi kejahatan seksual, maka tentu saya mendukung agar hak-hak korban bisa terpenuhi sepenuhnya. Itu sikap saya itu terkait dengan kejahatan seksual. Tapi sekali lagi, apakah benar-benar atau tidak, ada atau tidak, itu ya biar polisi yang jawab. Yang ingin saya katakan adalah Ibu PC itu ketika muncul di hadapan media, ada sekitar 3 atau 4 kalimat yang dia utarakan. Kalimat pertama adalah perkenalan, nama saya apa, dan anak-anak gitu.
Nah, kalimat kedua ini unik. Kalimat keduanya, Ibu PC ini menonjolkan kalimat dengan substansi tentang relasi suami istri. Bisa dicek lagi lah ya rekamannya. Tapi Ibu PC di kalimat keduanya langsung mengirim pesan eksplisit tentang relasi suami istri. Berarti antara beliau dengan suaminya. Nah, pemunculan kalimat dua itu yang mengingatkan saya pada kabar burung yang lalu lalang di tengah-tengah masyarakat. Adakah kemungkinan ini faktor personal, obrolan orang dewasa kalau kata Pak Mahfud MD gitu ya? Adakah masalah relasi suami istri yang menjadi baseline peristiwa ini, yang menjadi titik start kejadian ini? Atau paling tidak, apakah kemungkinan relasi suami istri merupakan baseline pemikiran ibu itu ketika membingkai kejadian yang menyedihkan sekaligus menggelisahkan ini? Nah, saya tidak terlalu tertarik untuk bicara isu itu karena sangat personal, terlebih juga ini bicara sebuah keluarga gitu. Tapi sekali lagi dari kalimat kedua yang diucapkan oleh Ibu PC, tersedia dasar bagi masyarakat untuk berspekulasi bahwa jangan-jangan titik berangkat kasus ini, titik awal peristiwa ini adalah karena masalah relasi suami istri. Bagi saya sepertinya dalam waktu tak lama lagi pengungkapan pidananya selesai. Akan ada sekian banyak personil polisi yang dikenai sanksi disiplin atau sanksi etik dan juga dikenai sanksi pidana. Jadi pertanggungjawaban individu per individu dalam konteks pidana akan selesai. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Saya sesungguhnya ingin menagih, atau katakanlah begini, saya ingin mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden dan DPR tentang pertanggungjawaban Polri sebagai sebuah institusi. Kenapa? Kan sudah jelas ya, pihak-pihak yang terlibat jumlahnya puluhan personil Polri. Berarti puluhan orang itu melakukan penyimpangan ketika mereka sedang menjalankan tugas. Penyimpangan yang mereka lakukan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan diskresi, tidak ada sangkut pautnya dengan menegakkan hukum, melayani masyarakat, tidak ada. Jadi ini penyimpangan yang menurut saya fatal gitu. Alhasil tidak cukup pertanggungjawabannya diembankan hanya ke individu per individu dari puluhan personil tersebut, tidak cukup. Tapi Polri sebagai sebuah institusi juga harus menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Caranya seperti apa? Misalnya, ya berarti harus dilakukan restrukturisasi besar-besaran. Bagaimana kemudian organisasi Polri tidak lagi disalahgunakan oleh orang-orang pentingnya, oleh para pejabatnya untuk hal-hal yang jahat semacam ini. Itu satu. Bentuk pertanggungjawaban lainnya adalah kalau kita bicara anggaran. Ini ekstrim ya, di sejumlah negara kalau terjadi peristiwa yang menggemparkan semacam ini, fatal shooting, itu diestimasi biayanya adalah 1,5 juta dolar. Dan ujung-ujungnya adalah bisa saja kemudian pemerintah atau DPR-nya mereview kembali, mereview postur anggaran organisasi kepolisiannya. Nah sampai sekarang kan Presiden dan DPR sama sekali belum singgung itu. Jadi Presiden dan DPR termasuk Pak Menteri, Pak Menko Polhukam sebatas bicara tentang pertanggungjawaban individualnya. Tidak cukup. Nah karena itu saya ingatkan, ayo legislatif, eksekutif, pemerintah dan DPR harus juga meminta pertanggungjawaban Polri sebagai sebuah institusi. Kalau bukanlah mendorong dilakukannya restrukturisasi, lakukan review terhadap postur anggaran Polri. Apakah akan dinaikkan, ataukah diturunkan, ataukah tetap, ataukah diganti-ganti komposisinya, persentasenya. Nah itulah bentuk pertanggungjawaban institusi yang sepertinya tidak kalah seriusnya, tapi sampai sekarang tampaknya belum didengungkan sama sekali, baik oleh sekali lagi Presiden, Menteri, dan juga DPR. Ya, saya kira penyidik cukup progresif ya, berani menjerat brigadir ya, pembunuh brigadir Joshua ini dengan pembunuhan berencana 340 dan 338 itu. Karena tidak mudah mengkonstruksikan 340 itu.
Karena dalam pemenuhan unsurnya kan ada satu perencanaan, ada ketenangan pemikiran untuk menyiapkan pelaksanaannya itu. Kemudian ada jeda waktunya, ya, ada jeda waktunya untuk kemudian melaksanakan perbuatan tadi itu. Jadi ini beda dengan pembunuhan berencana biasa. Antara perbuatan dengan niatnya itu adalah satu kesatuan. Sementara pembunuhan berencana ini harus ada rangkaian misalnya. Kapan dia mikir akan membunuh, kapan dia menyiapkan alat-alatnya, kapan dia melaksanakan gitu. Jadi ini satu hal yang patut diapresiasi dan harus dipertanggungjawabkan dalam arti ya memang berusaha membuktikan adanya pembunuhan berencana tadi itu. Ya, meskipun tidak mudah ya, tetapi tentunya karena sudah ditersangkakan dengan pasal itu, maka harus dibuktikan oleh penyidik. Jadi beda dengan konteksnya misalnya ini berencana untuk menghilangkan jejak gitu. Jadi kan yang terjadi ini ada perencanaan dengan menghilangkan CCTV ya, kemudian menghilangkan bekas-bekasnya, dan kemudian ada durasi waktu yang cukup lama pengungkapannya itu, maka itu bukan konteks pembunuhan berencana, tapi lebih konteks perencanaan untuk menghilangkan jejaknya itu. Jadi dalam kasus ini saya memandang penyidik telah berani mengambil satu penetapan tersangka dengan 340 dan kemudian harus itu diusahakan untuk dibuktikan ke depannya itu supaya nanti jaksa juga tidak bolak-balik P19 diteruskan itu bolak-balik kasusnya. Mudah-mudahan karena ini ditunggu publik ini segera ada proses yang ada SPDP, ada supervisi dari kejaksaan, dan kejaksaan menerima pasal 340-nya dan terus kemudian menuntutnya juga begitu ya gitu ya. Memang itu ada satu narasi yang tidak mudah untuk diterima secara logis gitu loh ya. Semua saya kira paham lah ya bagaimana relasi kuasa antara majikan dengan bawahan ya, sehingga kemudian ada keberanian untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh gitu ya. Dan ini saya kira juga diperkuat dengan pengakuan dari keluarga bahwa J ini adalah anak yang baik ya gitu. Selain relasi kuasa, kepribadiannya juga tidak mendukung narasi itu. Jadi adalah wajar kalau kemudian publik memiliki opini bahwa narasi yang berkembang itu bagian dari opini yang sebetulnya tidak sesuai dengan realitas yang ada. Disinilah sebetulnya yang perlu dibuktikan oleh penyidik ya, yang utamanya adalah perbuatannya gitu. Perbuatan dari para pihak yang terlibat dalam pembunuhan tadi itu, dan kemudian nanti di pengadilan tentunya akan terungkap motif-motifnya itu. Tetapi yang mendesak menurut saya akan lebih prioritas kalau membuktikan tentang perbuatan-perbuatannya. Tetapi kalau kembali pada pertanyaan, saya kira narasi kaitannya dengan pelecehan seksual itu publik sudah menghakimi bahwa itu sepertinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya itu. Ya, saya kira memang peristiwa pidana itu kan beresiko ya. Artinya orang tewas secara mungkin tidak wajar gitu kan. Dan harapannya adalah bagaimana itu tidak terbukti ya tewasnya yang bersangkutan, atau kemudian modusnya untuk melakukan itu tidak terbukti. Maka dengan power yang dimiliki, dengan kekuasaan yang dimiliki, berusaha menghilangkan jejak-jejak itu, ya, menghilangkan alat-alat bukti, barang-barang bukti yang terkait dengan itu, dan sekaligus berusaha untuk mengembangkan cerita yang harapannya adalah bahwa di kasus ini nanti akan semuanya bebas gitu loh. Karena misalnya Baradae ini nanti adalah diharapkan, skenario awalnya kan diharapkan ada bela paksa kan gitu. Ada norma yang membenarkan dia melakukan tindakan itu karena
dalam posisi diserang gitu, maka kemudian dibenarkan untuk melakukan tindakan itu. Ada kekuatan eksternal yang tidak ada pilihan lain, dia melakukan itu, tidak ada gantinya, tindakan-tindakan lain, dan ada ancaman yang sangat-sangat membahayakan nyawanya yang bersangkutan. Jadi skenario awalnya saya kira udah ada kebaca bahwa nanti akan lepas hukuman semuanya. Tetapi kemudian kan publik ya atas keluarga korban ternyata tidak menyerah begitu saja, sehingga akhirnya begini kasusnya kan itu loh ya. Ya, kalau secara normatif kan pengakuan kan bukan sebagai satu alat bukti, tetapi kan kesaksian dalam hal ini kan sebagai seorang saksi. Dan Baradae ini kan sudah menempatkan diri sebagai JC, Justice Collaborator. Tentunya ini memang kesaksiannya sangat menentukan. Namun demikian kan tidak hanya satu saksi saja. Bonus testis nantinya kan hanya satu saksi, bukan saksi kan. Didukung dengan saksi-saksi yang lain, didukung dengan alat bukti yang lain, yang tentunya harus ada kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, alat bukti satu dan alat bukti yang lain, ya 184 KUHP itu. Tetapi dengan pengakuan Baradae ini menjadi satu modal yang sangat baik bagi penyidik untuk menelusuri peristiwa pidana tadi itu. Namun tidak kemudian memiliki kekuatan pembuktian mutlak, harus didukung dengan alat bukti yang lain gitu. Ya, saya kira ini sebagai salah satu metode untuk melakukan pembuktian kan. Scientific Seven yang kemudian dipakai dalam proses pembuktian oleh polisian dan ditekankan oleh Kapolri bahwa kalau kita meragukan terhadap misalnya pembuktian saksi dan lain sebagainya, biarlah alat, ya, biarlah teknologi, biarlah secara ilmiah yang itu akan membuktikan gitu. Kalau sudah pembuktian secara ilmiah, misalnya uji balistik, misalnya kemudian otopsi atau kemudian uji forensik dan sebagainya, tentunya itu tidak bisa terbantahkan atau paling tidak mendekati sebuah fakta, mendekati sebuah kebenaran. Berbeda misalnya dengan pengakuan seorang saksi hanya misalnya bukti-bukti petunjuk yang lain. Jadi saya kira pendekatan ilmiah, pendekatan science dalam proses kasus ini untuk membuktikan akan cenderung lebih efektif akurasinya gitu ya. Ya, apa yang disampaikan Pak Menko itu kan berangkat dari apa yang mengemuka di publik kan gitu loh. Publik selama ini kan berspekulasi, bernarasi, ini adalah pelecehan seksual, ini adalah dianggap adanya hubungan yang tidak fair, ya, hubungan perselingkuhan lah misalnya seperti itu. Nah itu kan narasi-narasi atau cerita-cerita yang berkembang di publik yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang sensitif kan gitu, hanya konsumsi untuk orang dewasa. Saya kira itu benar kalau kemudian mengkonversi apa yang ada di publik itu menjadi sebuah motif yang dianggap terjadi dalam peristiwa tadi itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya kira satu sisi mungkin juga mendapatkan data di proses penyidikan, pada sisi yang lain juga karena memang fakta yang berkembang selama ini adalah berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti itu, sehingga kemudian tidak menjadi hal yang begitu leluasa disampaikan ke publik. Namun demikian sebetulnya memang tidak terlalu memiliki urgensi gitu ya mengungkapkan motif dari penyidik, motif dari tindak pidana tadi itu. Karena yang terpenting adalah perbuatannya merampas nyawa orang lain itu terbukti, kemudian yang ditindaklanjuti adalah bukti tentang apakah ada unsur kesalahan ya atau kemudian kelalaian. Kemudian kesalahan itu faktor kesengajaan atau kemudian kesengajaan itu tingkatannya dengan maksud, dengan kepastian atau kemudian dengan kemungkinan. Jadi yang akan diproses, yang akan dibuktikan adalah pada tingkatan perbuatannya. Oleh karenanya saya kira penyidik tentunya tidak usah terlalu berkutat pada motifnya, tetapi adalah berkutat pada barang bukti, alat bukti yang mendukung peristiwa pidana tadi sehingga menjadi terang benderang dan sekaligus dapat menjerat siapapun yang terlibat dalam peristiwa pidana tadi itu. Ya.
Ya, saya kira secara normatif dimungkinkan atau bisa bebas dari jeratan pidana karena melaksanakan perintah atasan. Yang kemudian dalam konteks hukum pidana kita kan ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bahwa menembak itu adalah perbuatan pidana yang tentunya harus dihukum. Tetapi kan harus dilihat ada tidak alasan penghapus pidananya berupa alasan pembenar atau kemudian alasan pemaaf. Salah satu alasan pembenar adalah ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana tadi itu. Dan dalam hal ini faktor eksternal adalah karena perintah atasan tadi. Maka dimungkinkan bebas. Namun demikian, apakah kemudian yang bersangkutan itu berada dalam relasi yang memang tidak berdaya untuk melepaskan dari perintah yang sebetulnya tidak benar itu tadi? Apakah kemudian yang bersangkutan tidak bisa melarikan diri, atau yang bersangkutan tidak bisa menolak, atau yang bersangkutan pura-pura tidak menembakkan, yang kemudian salah dan sebagainya. Ini nanti faktor yang juga akan dipertimbangkan, sehingga tidak mudah kemudian mengkonstruksikan perintah atasan kemudian yang bersangkutan bebas. Karena sesungguhnya ya yang bersangkutan misalnya dianggap terlibat, maka yang bersangkutan kemudian ada di lokasi itu, kenapa tidak mencegah? Tetapi kan lagi relasi kuasa tadi yang menentukan. Namun demikian secara normatif, secara teoritis bisa bebas, tetapi tidak mudah karena harus dibuktikan ke sejauh mana dia melaksanakan itu, apakah memang dalam tekanan, dalam paksaan, dalam situasi yang tidak mampu melarikan diri dan sebagainya, sehingga memang terpaksa untuk melakukan itu gitu ya. Perbedaan prinsip kan bahwa ada faktor subjektif ya. Kalau turut serta melakukan itu memiliki kehendak yang sama untuk melakukan satu kejahatan ya. Kemudian dari sisi objektifnya itu adalah adanya perbuatan pelaksanaan kan gitu ya. Sementara ya kalau kita bicara tentang perbantuan tadi, bahwa dia sama sekali tidak punya kehendak yaitu untuk melakukan kejahatan tadi itu, dan kemudian dia semata-mata hanya membantu saja gitu ya. Beda konteksnya kalau kita bicara tentang turut serta, memang dari awal sudah ada kesepakatan untuk melakukan satu kejahatan ya, melakukan kejahatan ya yang melibatkan lebih dari satu orang, kesepakatan melakukan kejahatan. Kemudian kesepakatan melakukan kejahatan itu ya dilakukan karena memang sama-sama punya kepentingan, sama-sama punya kehendak gitu misalnya ya. Terus kemudian yang ketiga bahwa di antara mereka yang bersepakat jahat itu sama-sama melakukan satu tindakan kan gitu. Nah, beda dengan membantu misalnya bahwa dia tidak punya kehendak, tetapi dia hanya misalnya membantu apa yang dilakukan oleh yang punya kehendak tadi itu. Disinilah sebetulnya gradasinya antara yang membantu dengan yang turut serta itu sesuatu yang berbeda. Tetapi dalam konteks kasus ini saya kira memang penerapan 55 dan 56 itu tadi adalah sebagai satu ruang, suatu peluang untuk menjerat kepada yang lain. Mengingat konstruksi tindak pidananya itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri. Tapi memang ini juga tidak mudah ya, tidak mudah dalam arti peristiwa pidana yang mana? Peristiwa pidana pembunuhan ya saya kira kan hanya terbatas orang-orang tertentu. Tetapi kemudian peristiwa pidana menghilangkan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti dan sebagainya itu tentunya melibatkan banyak orang. Nah, melibatkan banyak orang tadi itu apakah kemudian hanya kena sebuah sanksi etik atau kemudian pertanggungjawaban pidana. Tetapi kalau lihat dari gradasinya antara turut serta dengan perbantuan dan tentunya adalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda karena lebih aktif lah dibandingkan turut serta ini lebih aktif gitu dan lebih produktif tindakannya itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyidik kan pasal 338 ya, kemudian pasal 340. Di mana 340 ini adalah ancamannya hukuman mati atau kemudian penjara seumur hidup atau kemudian penjara paling lama 20 tahun kan itu. Nah, kemudian dalam konteks pembunuhan berencana itu 15 tahun kan sanksinya di situ ya. Nah, menurut saya ini melihat
melihat kasusnya yang korbannya adalah penegak hukum, kemudian pelakunya adalah penegak hukum, kemudian tempatnya di tempat ya penegak hukum, itu tentunya itu menjadi alasan pemberat gitu ya. Sebagaimana misalnya kalau kita ambil sebuah analogi, dulu di tindak pidana korupsi ada ketua institusi penegak hukum melakukan korupsi di kantornya misalnya, maka kemudian ancaman hukumannya kan seumur hidup pada waktu itu. Karena kalau menggunakan hukuman mati tentunya akan kontroversi tentang hak asasi manusia. Tetapi sekali lagi ini nanti kan soal pemenuhan unsur dari pembunuhan berencananya. Kalau pembunuhan berencana tidak terbukti, ya maka kemudian tidak bisa diterapkan sanksi itu. Nah, tetapi tentunya kalau tidak pakai pembunuhan berencana akan ada ancaman hukum maksimal tentang pembunuhan yang biasa itu tadi. Nah, karena apa? Karena pelakunya adalah penegak hukum tadi itu. Tentunya ini adalah sebagai alasan yang bisa memperberat, tetapi juga bisa nanti diimbangi lagi dengan alasan meringankan bahwa dia adalah yang telah berjasa misalnya, yang telah bekerja sebagai penegak hukum dan sebagainya. Tapi kembali lagi nanti hakim akan mempertimbangkan alasan memberatkan dan alasan yang meringankan. Namun demikian ekspektasi publik ya saya kira berharap ya sejauh ini ada ancaman hukuman yang maksimal. Namun demikian kita tidak boleh terlalu prematur menghakimi yang bersangkutan. Sesuai dengan praduga tidak bersalah, kita serahkan pada penyidik, pada penuntut umum, pada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi pelaku, bagi korban, dan bagi negara kita ini tentunya. Ya. Kalau saya sih relatif belum menemukan unsur penerapan hukuman mati, karena pembunuhan berencananya itu belum kelihatan unsur-unsur merencanakan pembunuhan itu. Maka disinilah sebetulnya kronologi yang penting untuk nanti diungkapkan di pengadilan. Karena ini kan masih banyak spekulasi kan, perjalanan dari kota ini menuju ke ini, kemudian PCR, kemudian pindah rumah ini dan sebagainya kan gitu loh. Nah, perencanaan pembunuhannya itu kan nggak kelihatan gitu loh. Misalnya perencanaan pembunuhan itu ada seseorang yang pengen membunuh si B, maka di tanggal 10 dia sudah membeli pisau ya, kemudian di tanggal 30 dia akan laksanakan, dia antara tanggal 10 sampai tanggal 30 dia itu tenang memikirkan, merencanakan ya, ada jangka waktu yang cukup gitu ya. Dan harapannya adalah pembunuhan berencana itu kan sebetulnya dia bisa mengelak dari pertanggungjawaban karena direncanakan, harapannya adalah bisa beralibi kan itu loh. Jadi di sini menurut saya masih ada beban berat untuk mengkonstruksikan pembunuhan berencananya itu. Kapan direncanakannya? Di mana direncanakannya? Terus senjata apa yang disiapkan? Nah, ini kan kalau lihat kan antara perbuatan dengan niatnya pada waktu itu adalah satu kesatuan. Dengan demikian ini tidak kelihatan unsur-unsur dari atau bukti-bukti pembunuhan berencananya gitu loh. Ya. Harus dilihat apakah jam 1 itu dia merencanakan pembunuhan kan gitu loh. Kalau nggak ada perencanaan pembunuhannya tidak bisa dibuktikan ya di jam 1-nya, berarti bukan termasuk pembunuhan berencana. Memang masih debatable jangka waktu itu. Jangka waktu itu lama atau kemudian tidak lama itu, tetapi yang jelas yang unsurnya ada masa tenggang antara persiapan dengan tindakannya, antara perencanaan dan tindakannya itu yang kemudian menjadi sesuatu yang harus dibuktikan. Lagi-lagi hukum kan harus bicara dengan bukti, bicara dengan fakta. Kalau hanya kemudian kita berimajinasi, berasumsi, maka nanti akan ketidakadilan yang muncul gitu ya. Adalah pembelajaran yang sangat penting ya. Pertama, kasus ini kan nanti akan seperti mirip kasus kopi Mirna dulu ya, sianida dulu ya, yang menjadi sebuah tontonan yang menarik dan kemudian dibaluti dengan isu-isu asmara kan itu loh, yang itu kemudian menjadi sebuah episode yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh publik kan gitu loh. Saya kira ini hampir seluruh pelosok negeri ya, sekali lagi hampir ya, itu cukup memberikan perhatian, bahkan di luar negeri pun juga mempertanyakan itu. Nah itu saya kira satu pembelajaran bagaimana proses hukum itu biar apa adanya, jangan kemudian direkayasa atau kemudian
buat cerita ya itu yang publik kemudian akhirnya tidak percaya gitu kan. Kenapa ini berkepanjangan? Kenapa ini kemudian menimbulkan berbagai macam dugaan macam-macam? Itu karena semuanya tidak terungkap fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi penting ke depan bagaimana tingkat pengawasan ya, kepada jajaran kepolisian sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan seperti itu gitu loh ya. Jadi pada level pimpinan teratas sampai level yang menengahnya sampai ke bawahnya, pengawasan itu harus benar-benar kemudian ditingkatkan sehingga bisa dideteksi potensi-potensi terjadinya satu pelanggaran. Kemudian pelajaran ketiga menurut saya ini juga menjadi sesuatu yang menarik gitu ketika publik itu secara cerdas mengembangkan isu-isu yang kemudian mempengaruhi dari proses hukum itu. Artinya apa? Kan selama ini terjadi perkembangan berbagai macam opini, berbagai macam narasi yang pada akhirnya juga itu mengkondisikan kepolisian untuk melakukan itu. Misalnya ada tuntutan otopsi, kemudian para netizen mendukung kan gitu. Ada segera penetapan tersangka baru, kemudian netizen juga mendukung. Akhirnya itu terjadi. Nah itu sebetulnya pembelajaran itu tidak perlu akan terjadi sekiranya semua itu adalah berjalan sesuai dengan fakta ya. Jadi ini juga penting ya, proses hukum itu tidak boleh sebagai upaya untuk memuaskan hasrat publik gitu loh. Karena ya prosesnya harus independen, prosesnya harus imparsial, prosesnya harus apa adanya, tidak boleh kemudian didikte kalau itu objektif nggak ada masalah. Kalau yang didikte adalah subjektif, kan itu jadi bermasalah secara serius gitu loh. Nah kemudian yang lain adalah menurut saya perlunya satu upaya yang sungguh-sungguh ke depan bagaimana kepolisian ini mampu menciptakan penanganan kasus secara proporsional. Dalam arti melokalisir kasus ini misalnya, melokalisir penanganan kasus dan tidak kemudian mengkonversi misalnya menjadi kasus institusi. Karena ini akhirnya kan dianggap masalah institusi secara keseluruhan gitu loh. Padahal enggak, ini adalah oknum. Tapi kan jumlahnya banyak oknum kan tidak serta-merta itu adalah masalah institusi. Jadi adalah oknum yang melibatkan cukup banyak orang, tetapi bukan masalah institusi. Jadi untuk itu agar tidak merembet kemana-mana, penanganan itu harus dilokalisir. Ini adalah masalah dugaan pelecehan seksual, ini adalah masalah pembunuhan, selesaikan kasus itu gitu loh. Tetapi kemudian berkembang masalah penghilangan barang bukti, masalah menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu fokus di situ saja. Tidak kemudian misalnya sibuk mencopot A, B, C, D dan sebagainya yang itu sebetulnya tidak terlalu relevan dengan pengungkapan meskipun memang itu diperlukan sebagai satu bentuk sanksi misalnya, tetapi kan harus diungkap dulu kesalahannya gitu, sehingga kemudian jatuh kepada sanksinya. Jadi secara keseluruhan kita adalah negara hukum, di mana hukum adalah bicara tentang fakta, bicara tentang bukti, bicara tentang kebenaran, bicara tentang keadilan. Maka untuk itu laksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki penyidik, bekerja secara profesional, secara berintegritas ya. Dan terutama adalah secara akurat, secara presisi, sehingga publik kemudian memberikan apresiasi dan kepercayaan penuh kepada institusi. Karena ya polisi sebagai alat negara tentunya harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.